Udah mau klik, aku nyari hotel deh, langsung keluar, hotel harganya keluar. Dan dia tahu di harga rentang berapa yang Anda perlukan. Shalom, saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kembali kita akan menyaksikan khotbah dari Bapak Pendeta Wirjo Lukito yang membahas tentang akhir zaman, angka 66 dan AI. Bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan bertahan dalam dunia ini saudara, sementara bahwa antikris, kuasa-kuasa kegelapan semakin nyata dan semakin terang-terangan menunjukkan kehidupan mereka, menunjukkan mereka sendiri. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana hidup kita berjalan dalam dunia ini? Tentunya kita harus berserah kepada Tuhan, membuat atau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Tanpa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita salah melangkah saudara. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kelanjutan daripada video yang disampaikan dalam khotbah Bapak Pendeta Wirjo Lukito saudara, yang memberikan kekuatan bagi setiap kita anak-anak Tuhan supaya tetap waspada bagaimana hidup di akhir zaman ini, supaya kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi, kita akan saksikan video kelanjutan daripada khotbah Bapak Pendeta Wirjo Lukito. Selamat menyaksikan. Udah mau klik, aku nyari hotel deh, langsung keluar, hotel harganya keluar. Dan dia tahu di harga rentang berapa yang Anda perlukan. Fenomena ini di Indonesia belum banyak. So Indonesia mengatakan, kita mah aman. Bapak Ibu, dalam 10 tahun ini akan terjadi seperti itu. Saya melihat 10 tahun adalah 10 tahun yang luar biasa. Kita akan berhenti dulu, ini sudah ya tadi ya. Saya cerita lagi. Bapak Ibu, begini. Orang bertanya dan mungkin pusing gitu ya. Ini kenapa bisa begini? Saya beribadah di GBI Gatot Subroto, Jakarta. Gembala saya Pak Niko. Ya, Anda tahu ya. Beliau itu cerita. Beliau tuh cerita mengenai 10 tahun ini. 10 tahun dia cerita, dia khotbah, berkali-kali khotbah tentang 10 tahun. Berkali-kali. Anda berpikir, saya juga berpikir, dia pasti percaya. Tetapi ternyata beliau tuh ngomong begini. Satu kali dia lagi diem dan dia tuh berpikir, Tuhan 10 tahun ini kenapa ya Tuhan 10 tahun? Nah, padahal tuh khotbah setiap saat. Loh ini gembala saya Pak. Dia khotbah setiap saat 10 tahun. Mari kita 10 tahun, Anda bersiap, bersedia. Tetapi dalam waktu di rumah, dia bertanya, Tuhan, apa yang kau mau buat 10 tahun ini kenapa? Kenapa 10 tahun? Apa yang kau akan buat? Bayangkan Bapak Ibu. Kalau saya bertanya mungkin Pak, orang yang khotbahkan mengenai pengangkatan itu pasti akan diangkat kan gitu, percaya akan diangkat. Ternyata sebaliknya, beliau bertanya, Tuhan, Engkau tuh mau buat apa 10 tahun? Kenapa 10 tahun? Pertanyaan itu terjadi pada diri beliau. Dan beliau sampai minta begini, Tuhan, kalau betul loh yang dikhotbahkan 3 hamba Tuhan itu, Anda bisa bayangkan loh, dia saja sampai berkata, kalau betul yang dikhotbahkan 3 orang itu, 10 tahun ini, Tuhan berikan tanda dong, Bapak Ibu. Kalau Anda mendengar ini kenapa bisa begitu? Tapi beliau cerita, Tuhan berikan tanda. Tandanya apa? Bapak Ibu Anda harus mengerti. Kami percaya bahwa kegerakan yang Tuhan sedang buat hari-hari ini sedang terjadi dan akan terjadi. Sedang terjadi dan akan terjadi. Begitu ya. Sedang terjadi. Nah, kegerakan yang besar mengenai Roh Kudus ini disebut dengan nama Pentakosta ketiga. Beliau menyebutnya Pentakosta ketiga. Ada Pentakosta pertama di Yerusalem, gitu ya. Kemudian yang kedua, seorang hamba Tuhan bernama Bartelman mengatakan bahwa
peristiwa yang ada di Azusa Street adalah Pentakosta kedua. Bapak Ibu ngerti ya? Jadi Frank Bartleman itu mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di Azusa Street adalah Pentakosta kedua. Ada peristiwa di Azusa Street. Jadi pada tahun 1906, Bapak Ibu 1901, Charles Parham, orang kulit putih dari gereja yang ortodok, melakukan perubahan. Dia berkhotbah mengenai kuasa Roh Kudus. Wah, kuasa Roh Kudus. Dan banyak orang diubahkan Tuhan hari itu dengan mulai untuk berbahasa lidah. Kemudian 1904 terjadi yang namanya sebuah fenomena di Inggris, di Wales. Cerita-cerita itu berkembang sampai kemudian murid dari Charles Parham itu seorang kulit putih, Bapak Ibu tahu kulit putih sama kulit hitam zaman dulu ya. Mereka tidak saling bertemu. Jadi yang ini kulit putih, kulit hitam. Kalau sekolah, yang di dalam kelas, yang kulit putih dalam kelas, yang kulit hitam di luar kelas duduknya. Nah, murid dari Charles Parham namanya William Seymour duduk di luar. Gak boleh hari itu gabung. Nah, 1904 dia ngalami sebagai murid. Hari itu dia mendengar Charles Parham berkhotbah mengenai kegerakan Roh Kudus. Kemudian waktu dia lulus, dia pindah dan pindahnya terakhir berada di Azusa Street. Nah, Bapak Ibu, di situ dia mendirikan sebuah ibadah. Ibadah itu menariknya adalah orang-orang yang ibadah di sana sempat sampai terjadi ibadah gak kelar-kelar. Panjang terus. Dan orang-orang datang dari bangsa-bangsa datang ke sana untuk diurapi. Dan kemudian mereka kembali ke rumahnya masing-masing dan mereka membuat kegerakan besar di daerah masing-masing. Nah, peristiwa yang besar itu terjadi adalah pertama, Pentakosta itu harus, kan hari ini juga ada Pentakosta atau cerita pencurahan ada hari ini. Ada kapanpun ada, di Pyongyang juga ada, di Zoe juga ada, di Cepu juga ada, itu peristiwa Pentakosta. Tapi kenapa nggak disebut sebagai Pentakosta yang kedua atau ketiga, keempat, kelima? Kenapa nggak seperti itu? Karena ciri kalau disebutkan sebagai Pentakosta, pertama itu harus dampaknya mendunia. Orang-orang yang datang itu harus dari berbagai macam bangsa. Dan orang-orang itu harus membuat kegerakan nanti pulang di tempat-tempat lain. Nah, cerita 1906 di Azusa Street dikenal sebagai Pentakosta kedua. Frank Bartleman yang mengatakannya. Cerita beliau ini menyebar. Anda dan saya adalah hasil orang bertobat gara-gara Pentakosta Azusa Street. Betul ya Bapak Ibu ya? Halo? Oh masih ada, oke. Anda dan saya ini bertobat karena kegerakan Pentakosta dari Azusa Street. Yang disebut sebagai Pentakosta kedua. Gitu ya. Nah setelah itu terjadi kegerakan-kegerakan tapi nggak disebut sebagai Pentakosta yang keberapa. Bapak Ibu, Pak Niko mengatakan bahwa kegerakan terakhir ini, di waktu akhir ini, yang menutup kegerakan akhir yang menutup zaman ini dan akan menyelesaikan zaman ini disebut sebagai Pentakosta ketiga. Nah, untuk membuat sebagai Pentakosta itu berkembang, beliau kemudian mencari di Azusa Street sebuah tempat, gitu ya. Ternyata di situ bukan di tempat itu sekarang sudah lain tempatnya, jaraknya sekitar deket. Ada sebuah tempat dan tempat itu kemudian disewakan. Pak Niko menghubungi orang bersama, jadi Pak Niko punya perwakilan yang ada di Amerika, menghubungi orang di sana, siapa pemiliknya. Pemiliknya ditanya, mau sewakan tempat apa enggak? Mau. Segalanya sulit, ini orang sulit sekali nih. Ngomongnya berkali-kali sampai terakhir 7,5 tahun. 7,5 tahun. Jadi setengah tahun kemarin dihabiskan untuk membangun, renov, dan 7 tahun akan disewa. Anda lihat angkanya ya, lihat angkanya.
7,5 tahun, 6 tahun, setengah tahunnya untuk memperbaiki, renov, membangun, dan 7 tahunnya untuk disewa. Tempat itu diambil sebagai tempat untuk rumah doa segala bangsa. Nah, udah ya. Kenapa seperti itu? Karena yang punya sulit, orang susah itu. Susah apanya Pak? Orang kaya tapi sulit. Ngomong apa susah, mau ketemu aja kalau janjinya. Hari ini janji, bisa ketemunya 2 minggu lagi. Ketemunya sebulan lagi. Orangnya susah sekali. Bapak Ibu, yang terjadi adalah peristiwanya, waktu itu menjadi sulit beritanya, sekarang sudah berdiri rumah itu. Nah, Pak Niko tuh ngomong begini, Tuhan, ini kok 10 tahun ya? Itu apa toh Tuhan? Kenapa sih buat 10 tahun? Setiap orang akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan yang berbeda, seperti Tuhan katakan kepada orang tersebut. Tuhan, kalau benar yang dikatakan 3 hamba Tuhan itu benar, aku minta tanda. Saya baru 1 kali ini melihat beliau seperti itu. Jadi gak yakin gitu loh. Saya juga bilang, kenapa begini ya? Jadi dia begini, Tuhan, kalau betul Engkau akan membuat peristiwa 10 tahun, tolong kali ini kami akan ketemu sama yang punya wadah itu. Kami mau minta sewanya diperpanjang. Lah itu di Amerika kan duitnya dolar toh. Bangun sama ngerenov, habisnya banyak Bapak Ibu, banyak sekali, habisnya banyak sekali. Terus dipakai 7 tahun. Lah gampangnya gini aja, ya nggak balik modal toh. Sudah keluar duit banyak cuma 7 tahun dipakai, kembali lagi. Ya nggak balik modal lah. Nah Tuhan kalau boleh ngomong sama orang yang punya rumah, punya gedung. Kami mau perpanjang 10 tahun atau 15 tahun. Kalau boleh nih. Udah, dia ngomong gitu. Berapa hari kemudian, gembala yang ada di Amerika ngontek. Kamu pergi ketemu sama yang punya. Terus ngomong, kita mau perpanjang gedung. Ya, baik Pak, siap. Yang orang yang punya gedung itu punya sekretaris. Orang Indonesia. Dari sekretaris itu ceritanya nyebar bahwa orang-orang susah. Mau ketemu, bikin janji. Bikin janji belum tentu dijawab, gitu ya. Susah sekali. Hari itu orang yang gembala di Amerika melihat orang yang pemilik ini datang ke kantornya. Dia kejar tuh, dia nelpon Pak Niko. Pak, ini saya mau ketemu sama orangnya, tolong doakan. Ya baik, jangan lupa yang ngomongnya ya. Ya, terus dia ketemu. Yang terjadi adalah hari itu, gembala itu disambut dengan baik. Aneh tuh, aneh. Satu, disambut dengan terbuka. Wah, baik disambut. Terus sampaikan, gembala saya ingin meminta supaya kalau boleh, ini sewa jangan 7 tahun, diperpanjang 10 tahun atau belasan tahun. Ada tahu jawabannya? Dia bilang gini, oh gak apa-apa, mau berapa lama? Pakai aja, mau sewa berapa lama? Kami tentukan. Hal yang tidak mungkin, Tuhan bilang mungkin. Wah, beri kemuliaan dulu, beri kemuliaan buat Tuhan. Hari itu, Pak Niko tahu, 10 tahun benar. Dengan konsep yang beliau katakan itu adalah, kan dia katakan Tuhan aku minta tanda. Tandanya kalau boleh jangan 7 tahun, tapi buatlah ini boleh disewa lebih. Orangnya berkata, sewa aja mau berapa lama kamu yang tentukan. Wah, itu merupakan satu anugerah yang besar loh. Karena orangnya gak mungkin seperti itu. Dari beliau seperti ini. Saya mengerti dalam 10 tahun ini Tuhan akan bergerak
Dan Tuhan akan berkata kepada setiap orang daripada Anda dan saya. Oke? Nah, yang saya tadi taruh ya Bapak Ibu ya, sudah ya. Nah sekarang kita akan masuk. Apa yang Tuhan ingin katakan pada Anda dan saya terkait dengan 10 tahun itu. Baik? Oke. Daniel lagi. Udah capek Bapak Ibu? Belum ya? Belum, santai. Biarkan tuh hamba Tuhan di depan. Wah, biar kakinya capek gitu. 32, Daniel 11:32. Tadi lagi. Tuhan berkata, ini tahun ini, 10 tahun ini, engkau harus kuat dan bertindak. Kalau engkau ngerti Tuhan dan engkau mengenal siapa Tuhan, engkau akan kuat dan bertindak. Kalau engkau berkata, Tuhan enggak lah nanti ada susah Tuhan, saya segini-gini aja. Gini, Tuhan tidak memaksa Anda. Kalau Anda berkata, mau segini saja, ya Tuhan memberkati Anda segini saja. Gitu. Nah, tetapi Tuhan katakan, kalau engkau mau terus sama Tuhan, Tuhan berikan semua yang lebih lagi daripada ini. Bapak Ibu, Anda kan pernah melihat ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Perhati ya. Adam adalah seorang yang luar biasa sekali. Bapak Ibu, saya pernah ditanya oleh seorang, Taruna, siapa hamba Tuhan yang Bapak paling suka di Alkitab? Saya bilang, hamba Tuhan ya, bukan Tuhan loh ya. Oh ya bukan, kalau Tuhan Yesus kan Tuhan, hamba Tuhan. PL Pak PB? PL Pak, saya bilang Adam. Dia bilang, loh kok gak Daud? Tadi tanya, saya bilang, wis jawab. Oke, tanya jawab sudah toh. Adam, kenapa? Adam adalah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang iblis tidak berani sama dia. Kenapa iblis tidak berani sama Adam? Anda harus ngerti. Adam kemuliaannya besar sekali. Adam sama Tuhan, kalau misalnya malaikat ada hari itu melihat Tuhan sama Adam berjalan, terang. Tapi bedanya kalau Tuhan kembali ke sorga, Adam tinggal di Eden. Adam itu adalah merupakan orang yang besar sekali. Bapak Ibu harus mengerti tinggi dan besar. Anda bilang Adam itu tinggi 180. Adam tinggi sekali Bapak Ibu. Anda harus mengerti ini adalah orang-orang yang terjadi pada waktu itu. Zaman sekarang ada orang 2 meter tuh. Ya, Anda harus tahu tingginya Adam adalah tinggi. Adam itu tinggi. Nah, tinggi Adam kira-kira 2,5. 2,5 kira-kira. Gede itu Adam gede. Nah, hari itu iblis tidak berani sama Adam. Adam pemegang satu mandat untuk menguasai Eden dan semua di taman itu. Jadi apa beda Eden sama taman, Pak? Taman di Eden. Adam bekerjanya di taman. Tetapi tinggalnya di Eden. Ada sebuah taman di Eden yang namanya Taman Eden. Bapak Ibu Anda mengerti kalau Anda bawa Alkitab ini seperti ini? Bawa Alkitab ini? Oh enggak bawa Pak, sekarang sudah pakai gadget Pak. Di gadget enggak ada. Gitu ya. Anda buka paling belakang, Anda akan melihat Eden. Besarnya Eden seperti apa? Eden itu luasnya itu adalah setengah bagian timur dari Afrika, timurnya. Seluruh Israel, seluruh Libanon, seluruh Syria, bagian selatan dari Turki, seluruh Irak, dan bagian barat dari Iran, Persia. Itu Eden. Saya mau tanya, besar apa kecil? Eden. Besar sekali. Dan di tempat itu Tuhan taruh sebuah taman. Taman di Eden. Adam bekerja di situ. Adam ketemu Tuhan tuh di mana, Pak? Adam ketemuan sehari 2 kali. Gitu. Pada hari yang sejuk. Pagi dan sore. Adam bertemu Tuhan.
Pagi dan sore di waktu yang sejuk, pagi sore. Padahal Adam kalau kerja itu di daerah dekat Persia. Pertemuan Adam dengan Tuhan ada di Hebron. Arti nama Hebron artinya adalah relationship. Jarak dari sini sampai sini itu jaraknya jauh sekali. Jakarta Bogor pulang pergi 10 kali. Nah, ini beringat pakai panjang-panjang. Ulang ya Bapak Ibu ya. Jadi jarak yang Adam itu adalah kerja di Taman Eden. Dia ketemu Tuhan di Hebron. Makanya Bapak Ibu Anda mengerti kalau Abram keluar dari Ur Kasdim, Abram pergilah engkau, journey to the west. Yaitu bukan monyet sama babi sama sungokong itu bukan. Journey to the west. Itu kalau ke west bener tuh. Kan ke west ke bawah tuh. Ke barat daya. Kalau west bener itu. Bapak Ibu, peristiwanya Abraham itu dipanggil Tuhan dan Abraham itu diminta masuk ke sebuah tempat yang namanya Hebron. Hebron adalah hubungan, relasi. Hebron itu adalah tempat yang Tuhan tuju. Makanya Abraham di Hebron, dia satu ketika kambing dombanya hilang, dia manggil gak ada, dia masuk ke sebuah gua itu suasananya indah sekali. Bapak Ibu, saya baru pertama kali merasakan rumah doa yang di seberang mana nih? Sana ya. Tadi saya baru masuk ke sana. Ya, saya tahu tempatnya indah sekali. Saya tuh lama di situ, baru inget jam 5 mau khotbah. Kalau nggak ada jam 5, sudah nggak seterusnya itu. Bagus sekali Bapak Ibu. Saya bersyukur, saya senang sekali tempat itu, karena tempat itu indah. Saya merasakan hadirat Tuhan yang membuat tenang hati ada di situ. Anda suka untuk berdoa Bapak Ibu? Ya doa di mana-mana saja ya, tapi di situ luar biasa. Hebron. Abraham dipanggil Tuhan ke Hebron. Bapak Ibu harus ingat, Abraham menguburkan istrinya di mana? Di sebuah tempat, tempat itu milik dari orang Het. Abraham harus meminta kepada Efron tempat itu. Dan Abraham tidak mau gratisan. Dia harus bayar 400 perak. Dia bayar itu supaya tempat itu menjadi tempat yang menjadi turun-temurun milik Abraham. Di tempat itu dikubur 4 pasang. 4 pasang. Yang ada adalah Yakub dan Lea. Bukan Rahel. Bukan Rahel, Lea. Rahel di Bethlehem. Ishak dan Ribka. Abraham dan Sarah. Adam dan Hawa. Bapak Ibu, tempat yang Tuhan tuju adalah Hebron. Nah, tempat itu indah sekali. Bagaimana Pak Abraham lari ke sana, gimana caranya? Waktu zaman Adam, tidak ada suasana yang membuat orang tuh menjadi capek. Situasinya adalah seperti situasi sorga. Perpindahan kerja di sini, ketemu di sana, balik sini, biasa saja. Tidak terjadi sakit atau capean, gak pernah terjadi. Bapak Ibu, Tuhan itu mengatakan seperti ini. Dia memanggil orang untuk datang dan dia berkati. Adam adalah orang yang diberkati Tuhan. Nah, di taman satu ketika iblis tidak pernah berani mengganggu Adam. Gak pernah. Tapi iblis tahu dia harus mencari satu celah dari keturunan Adam. Namanya Hawa.
Bapak Ibu, saya ngucap syukur loh Bapak Ibu. Ini anekdot aja nih. Gitu. Pak, dosa tuh ada untungnya buat Bapak enggak? Hah? Gimana? Saya bilang, dosa. Ya dosa kenapa? Ada untungnya buat Bapak enggak? Dosa ada untungnya buat saya. Saya mikir-mikir, oh ada. Saya bilang ada. Saya berkata, karena ada dosa, sekarang yang melahirkan wanita. Kalau nggak ada dosa, pria melahirkan. Ya nggak ya? Loh gini, sebelum dosa, Hawa lahir dari Adam atau Adam lahir dari Hawa? Yang melahirkan tuh pria toh? Nah, saya tuh bersyukur banget. Hari itu ada dosa, jadi wanita yang bertugas berikutnya, bukan pria. Nih, kalau sampai saya melahirkan ya saya, waduh cutinya bisa lama sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, anugerah besar ya. Nah, indah sekali. Hari itu ada pohon. Iblis berkata, tentu Tuhan melarang kamu untuk makan dari pohon ini. Iblis memutar balik dengan bentuk begini, diputar balik dan Hawa terperdaya hari itu. Lalu Hawa mengambil buah itu, dimakan sama Hawa. Adam, wah dilema. Satu sisi ketemu Tuhan, tinggalkan Hawa. Sisi yang lain bersatu sama Hawa, tinggalkan Tuhan. Adam mikir susah sekali. Apa yang harus Adam pikir? Adam memilih bersama dengan istri meninggalkan Tuhan. Keputusan itu membuat Adam jadi orang yang Anda melihat waktu anaknya lahir, anak pertama, Kain, yang ngasih nama Kain siapa? Hawa, bukan Adam. Adamnya mana? Adamnya cuma diem. Dia merenungi nasib dia seumur hidup karena kesalahannya. Bapak Ibu Anda harus mengerti loh. Adam tidak berbuat apa-apa. Cerita soal Adam berhenti. Adam memperkenalkan Set, rupa dan gambar Adam. Setelah itu berhenti. Tidak pernah lagi ada cerita soal Adam. Adam menyesali hidupnya karena dia tidak mengambil keputusan untuk sama Tuhan. Hari itu dikasih kepada suaminya. Adam bingung, ya dimakan sama Adam. Sejak hari itu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat masuk dalam hidup Anda dan saya. Masuk nih, udah masuk dalam hidup Anda dan saya. Saudara Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup Anda dan saya? Dalam hidup ini selalu ada pertimbangan baik dan jahat. Anda gak bisa bilang gini, aku patahkan dalam nama Yesus, aku buang. Gak bisa. Cerita itu Anda masuk dalam tubuh Anda. Pertimbangan baik dan jahat. Tapi ingat, buah pengetahuan baik dan jahat, itu adalah peristiwa yang dikuasai kuasa gelap. Karena kuasa gelap bisa mengubah manusia, kalau manusia dalam dirinya ada pengetahuan baik dan jahat. Bagaimana iblis bisa mengubah manusia? Bagaimana iblis bisa mengontrol manusia kalau tidak ada kejahatan di sana? Nah, iblis sudah menang nih hari itu. Karena manusia memilih untuk ada dalam pengetahuan baik dan jahat. Bapak Ibu, hari di akhir zaman ini, pertarungan paling besar adalah pertarungan baik dan jahat. Nah, oke. Anda mengerti? Yuk kita lihat. Seluruh di muka bumi ini ada dua ya. Yang satu adalah peristiwa yang besar yang Tuhan berikan sama manusia. Dari segi nilai itu hanya punya positif, hanya punya yang baik, hanya punya yang bagus, hanya punya yang mulia dan yang ada yang di sorga. Tidak ada perkataan, Tuhan kasih apa sih? Kasih. Saya mau tanya, kasih itu ada negatifnya enggak? Enggak ada. Sukacita, negatif ada? Enggak ada. Damai sejahtera, ada? Tidak ada.
Kerukunan? Tidak ada. Setia? Nggak ada. Peristiwa itu adalah peristiwa yang Tuhan kasih kepada manusia sehingga nilainya adalah positif. Anda nggak perlu membagi, oh ini ada negatifnya, saya harus berhati-hati dengan ini, nggak perlu. Yang namanya kasih, damai sejahtera, sukacita, kesetiaan, kata-kata dalam buah roh, itu ada kata semua itu, semuanya adalah positif. Tetapi selama di muka bumi ini, Anda akan sering kali ketemu peristiwa hal-hal yang ada plus dan ada minusnya. Bapak Ibu, bagaimana kalau kita bertemu dengan plus dan minus seperti ini? Yang plus dan minus. Misalnya sekolah. Kalau sekolah ada plusnya toh? Plus. Ada minusnya enggak? Kalau Anda di muka bumi hidup, di muka bumi ini ada plus ada minus. Anda harus ingat, semua potensi dalam hidup Anda yang ada plus, ada minus, ada dua tuh. Peristiwa itu akan Anda tinggalkan. Pasti Anda tinggalkan. Begitu aja. Peristiwa itu tidak ada akan Anda bawa ke sorga. Tidak. Ke LB3, langit baru bumi baru. Tidak akan. Tidak akan. Peristiwa itu adalah kalau ada plus, ada minus. Peristiwanya adalah peristiwa yang Tuhan kasih sama hidup Anda, tetapi iblis bisa bergerak di situ. Anda mengerti ini ya? Iblis bisa bergerak di situ untuk ngaduk-ngaduk di situ. Itu adalah peristiwa pohon yang baik dan yang jahat. Anda sebutkan apa saja. Misalnya sepatu Anda, gitu aja. Bisa plus, bisa minus. Gelar Anda bisa buat plus, bisa buat minus. Semua barang di muka bumi ini ada positifnya, ada negatifnya. Ada hal yang buat Anda senang, ada yang tidak akan senang. Ada hal yang buat Anda mulia dan membuat Anda najis. Ada hal yang akan menaikkan hidup Anda dan menurunkan hidup Anda. Peristiwa ini adalah peristiwa semuka bumi. Bapak Ibu, ini yang saya mau bicara. Hari ini menjelang Tuhan mau datang dalam 10 tahun ini. Yang pertama, Tuhan katakan, nomor 1, engkau harus berhati-hati terhadap buah pengetahuan baik dan jahat. Yang pertama adalah, kalau ada satu hal, sebagai orang percaya, Anda harus melihat plusnya. Lihat plusnya, Anda terus dapatkan plusnya. Tapi minusnya ikut Pak. Minusnya Anda hindari sebanyak mungkin. Atau Anda melakukannya seminimal mungkin minusnya bersama dengan Anda. Anda mengejar yang plus. Gitu. Anda ambil plusnya dan minusnya Anda hindari sedapat mungkin sehingga menjadi minimal. Kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Kalau tidak bisa ya minimal. Bapak Ibu, Anda mengerti dalam hal ini, Tuhan sudah mengatakan, sebab apa yang ada dalam hidup kita, di kepala kita, semuanya pasti ada plus, ada minus. Bapak Ibu, Anda harus ambil yang plus. Pak, kalau gitu, bagaimana dengan pilihan hidup kita? Anda pasti pernah mengalami hari-hari di mana Anda bertemu dengan sebuah hal yang namanya plus dan minusnya setara. Gitu ya. Setara. Orang dunia tidak bisa membedakan ini. Mereka mengambil apa yang dia pikir baik, apa yang berasa dia perlu, apa yang dia ingin lakukan, dia lakukan. Segini nih, segini. Sebenarnya segini. Bapak Ibu, bagi orang percaya berbeda. Orang percaya berbeda. Anda kalau begini, minusnya segini. Anda timbang-timbang, lebih baik drop semuanya. Singkirkan sudah. Kalau ini segini, ini bisa Anda tambah nggak nih? Kecilkan yang ini. Nggak bisa. Singkirkan.
Kalau sudah segini Pak, bisa nggak? Ini nanti masa depan yang ini bagus, yang plus ini bisa Anda raih, yang ini ditahan sini bisa nggak? Ya bisa Pak, oke ambil. Kalau begini gimana? Ambil. Minta hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan untuk memilih hal-hal yang plus dan yang minus. Hari ini saya mengerti beberapa dari Anda, tidak semua, mungkin sedang menghadapi hal seperti ini. Anda berhadapan dengan sesuatu hal yang ada plusnya, ada minusnya. Kita harus lihat yang plus saja Pak. Oh nggak bisa, karena yang minus ini ngikutin Anda dan terus ngikutin. Anda harus berdoa sama Tuhan, minta keputusan Tuhan, sampai di tingkat mana itu bisa Anda pegang. Bapak Ibu, setiap hal, semua halnya Anda harus lakukan seperti itu. Karena kita sedang masuki masa 10 tahun ini. Di dalam 10 tahun ini, Tuhan mengatakan, Anda harus pintar-pintar memilih. Karena di 10 tahun ini yang diperlukan adalah kecepatan, ketepatan, kemurnian. Apa? Kecepatan, ketepatan, kemurnian. Anda jangan sampai sudah ngambil ini, waduh Pak, yang ini ngikutin saya terus nih, gimana lepasnya? Satu hari di sini Anda sedang berlari ke sana, tetapi Anda harus mengurusi hal di belakang. Anda harus pilih benar-benar mana yang dalam hidup Anda betul-betul yang plus dan yang minus. Anda sudah pilih yang plus, dan yang plus terus Anda ambil, yang minus Anda tekan. Sampai tingkat tertentu yang Anda bisa kuasai. Anda bisa menguasai ini, pasti bisa tingkat tertentu. Nah, hal ini sangat diperlukan untuk Anda berlari ke depan untuk menyelesaikan 10 tahun ini. Bapak Ibu, ayo hari ini berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan, Pak, ini kan hanya usaha sehari-hari Pak, bisnis sehari-hari. Jangan lupa, iblis bisa masuk dari segala cara yang Anda anggap lemah, Anda anggap remeh, Anda anggap tidak penting, dia bisa masuk. Memasuki hal ini, Anda harus berjaga-jaga supaya jangan Anda membiarkan itu meledak, keluar. Memasuki 10 tahun ini, biarlah, sudah 9 tahun nih, sekarang sudah 9. Anda harus bergerak cepat. Anda harus melakukan kehendak Tuhan, cepat, tepat, murni. Hati yang murni, Anda harus minta sama Tuhan. Saya juga minta sama Tuhan. Hati yang murni supaya kecepatan kita tidak berkurang. Hati yang murni, ketepatan kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, ini adalah masa-masa yang penting untuk Anda bergerak. Anda harus mengingat dulu, nakar-nakar dulu. Ini masih ada apa tidak? Ini masih ngikut saya apa tidak? Ini masih bersama saya apa tidak? Anda hitung satu persatu hidup Anda dan Anda ketahui bahwa nilainya sudah cukup untuk yang plus. Bapak Ibu, saya berdoa. Ini sudah mau break dulu, break dulu gitu. Bapak Ibu, berdoa, mana dari hidup Anda yang harus Anda tinggalkan? Semua yang Anda tinggalkan di bumi ini sebetulnya tidak berlaku dalam hidup Anda. Tapi ini bagus Pak, sudahlah. Kalau sudah kita gini kan, sudah. Kita mengejar sesuatu yang lebih besar untuk pekerjaan Tuhan ke depan. Yang ini tinggalkan. Kita berdoa bersama supaya Tuhan memberikan Anda hikmat dan pengertian. Sebelum kita break, kita berdoa dulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah selesai untuk sesi 1. Kami akan break sebentar. Kami minta pertolongan Tuhan supaya menguatkan hati kami masing-masing. Berikan kepekaan khusus waktu kami berdoa, memutuskan dalam segala sesuatu. Kami percaya tangan Tuhan akan menyertai kami sehingga kami boleh melihat perbuatan-Mu yang luar biasa di masa depan. Kami tinggalkan di belakang kami tidak mau urusikan itu, biarlah
kami terus berlari dan hanya kepada Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin.